Jarak pangkalan gas LPG yang relatif jauh dari permukiman warga membuat ibu-ibu resah atas kebijakan baru pemerintah. Bagaimana tidak, LPG 3 kg tiba-tiba sulit didapatkan di warung dekat rumah. Lalu apa penyebabnya? Berikut Rakyat Bicara. Mulai 1 Februari, warung kecil yang tidak terdaftar sebagai penyalur resmi nggak boleh lagi menjual LPG 3 kg ke masyarakat. Apa kata masyarakat yang nantinya bisa jadi kesulitan untuk beli LPG 3 kg? Berikut Rakyat Bicara. Jangan ke agen ya, jauh ya. Soalnya kalau kita lagi masak tiba-tiba gas habis, kalau ke warung dekat kan cepat masaknya. Kalau sana ke agen jauh, repot dong, ibu rumah tangga semuanya susah. Harganya 22.000. 22.000. Nah, kalau sekarang masih banyak yang jual atau udah langka ya, Bu ya? Masih. Nah, misalnya kalau harus beli ke pangkalan agen resmi, jauh nggak Bu dari sini? Oh, jauh. Repot ya, Bu ya? Repot banget pastinya. Keberatan nggak Bu berarti? Keberatan. Oke, Bu, harapannya apa Bu buat pemerintah nih, Bu? Ya harapannya ya semoga tetap ada di warung-warung yang kecil gitu. Ibu sudah tahu belum kalau misalnya mendaftar jadi agen resmi ada biaya tambahan atau seperti apa? Enggak, belum tahu. Belum tahu ya Bu ya. Misalnya Ibu nanti akan mendaftar, sanggup nggak Bu atau bersedia nggak menambah modal Bu? Enggak ya? Sanggup. Harapannya Bu seperti apa sih Bu nanti adanya wacana untuk warung eceran ini tidak boleh untuk menjual gas LPG lagi Bu? Seperti ini aja lah. Sejak beredar 2007 silam, distribusi LPG 3 kg ini disebut banyak salah sasaran. Padahal LPG tabung hijau ini menyedot subsidi APBN yang besar, mencapai sekitar 80 triliun per tahunnya. Untuk satu tabung LPG 3 kg ini harga seharusnya Rp42.750. Tapi karena disubsidi negara, masyarakat cukup membayar Rp20 hingga Rp23.000 per tabungnya atau sekitar setengah harga aslinya. Kebocoran dana subsidi memang bisa ditambal dengan mengubah skema distribusi LPG, tapi tetap harus dipastikan masa peralihan ini bisa berjalan lancar tanpa ada isu kelangkaan LPG di tengah masyarakat. Demikian Rakyat Bicara, saya Jen Cahyani bersama juru kamera Novan Dwi melaporkan. Sempat gaduh dan menuai protes keras masyarakat, pemerintah pun akhirnya melunak. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan mulai hari ini warung eceran boleh kembali menjual gas 3 kg, tapi tetap diminta mendaftar sebagai sub pangkalan ke Pertamina. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini, pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Ya, pemirsa, tragedi antrian gas LPG 3 kg diwarnai kericuhan hingga memakan korban jiwa. Seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia karena kelelahan saat antri gas. Korban bolak-balik ke rumah mengambil KTP demi membeli 2 tabung gas melon. Kematian Yodi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Nenek 62 tahun meninggal dunia usai kelelahan antri membeli tabung gas melon.
Sebelumnya, pedagang nasi uduk antre membeli tabung gas bersubsidi di dekat rumah. Menunggu antrean 1 jam, korban pulang ke rumah untuk mengambil KTP, berharap dapat membeli 2 tabung gas. Usai mendapat tabung gas, korban mendadak lemas, dijemput menantunya memakai sepeda motor. Sampai di rumah, korban tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Tim medis Rumah Sakit Permata menyatakan korban meninggal dunia. Itu nenek emaknya Robi itu jatuh katanya, tapi bukan jatuh katanya, cuma duduk istirahat, dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, tapi saya tanya udah nggak nyaut. Tabung gas 3 kg sulit didapatkan korban di wilayah tempat tinggalnya di Tangerang Selatan. Padahal tabung gas menjadi kebutuhan pokok untuk korban berdagang nasi uduk. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Kondisi serba susah, warga makin menjerit. Emak-emak di Tangerang mengamuk lantaran tak kebagian gas 3 kg meski telah antri berjam-jam. Tak lagi dijual di pengecer, antrian ratusan warga terjadi di sejumlah daerah. Lelah antri berjam-jam bersama anaknya yang masih kecil, namun tak juga mendapatkan gas LPG 3 kg, seorang ibu mengamuk di sebuah pangkalan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Keributan usai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pembelian memang dibatasi Pertamina. Ratusan warga antri mengaku sudah sepekan sulit mendapatkan LPG 3 kg. Warga berdesakan salah satu pangkalan gas di Cibodas, Tangerang. Stok gas LPG 3 kg langka membuat warga panik karena tidak bisa memasak hingga menyerbu pangkalan gas. Bahkan seorang ibu mengaku sudah 3 hari berkeliling tak kunjung mendapatkan gas LPG. Susah tambah susah, rakyatnya tuh liatin mondar-mandir. Setiap orang di jalanan bawa gas, cari belum ketemu. Sejak pagi pangkalan gas di Jalan Gung Rapi dan Pasar Barat diserbu warga yang berebut untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Pembelian dibatasi 1 KTP untuk 1 gas melon. Larangan gas LPG 3 kg dijual di pengecer dinilai menyulitkan warga. Antrean warga juga mengular di pangkalan gas Sukmajaya, Depok sejak pagi. Jikapun ada, pembelian dibatasi hanya 1 tabung gas untuk 1 KTP. Selain antre berjam-jam, lokasi pangkalan gas yang jauh menyulitkan warga. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, di tengah kegaduhan soal gas LPG 3 kg, Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak pelaksanaan makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Jakarta Timur. Kedatangan Prabowo dikerubungi siswa-siswa yang berebut bersalaman dengan Pak Presiden. Siswa-siswa SD Negeri 05 Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur berebut menyalami Presiden Prabowo Subianto. Di antara kerumunan ini ada juga siswa yang meminta tanda tangan Presiden. SD Negeri 05 Jati ini salah satu sekolah yang disidak oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis. Selain berdialog dengan siswa-siswa penerima paket makan bergizi gratis, Prabowo juga menyempatkan untuk melihat langsung menu makanan yang akan disajikan, yakni nasi, ayam, sayur, tahu, dan buah semangka. Selain ke SD Negeri 05 Jati, Pulau Gadung, Presiden Prabowo juga meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di TK Negeri 02 juga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, penyanyi Iwan Fals mendatangi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor. Ditemani istri dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi terlapor. Iwan Fals tidak merinci diperiksa sebagai saksi kasus organisasi massa orang Indonesia atau OI. Dan kasus ini juga berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada saat pendirian organisasi OI menjadi organisasi massa berbadan hukum, namun tuduhan ini sebelumnya sudah dibantah oleh Rosana, istri Iwan Fals. Pesawat diduga mengalami gangguan mesin sebelum lepas landas. Ratusan penumpang panik minta turun dari pesawat. Penumpang kembali ke ruang tunggu namun menolak jika diterbangkan kembali menggunakan pesawat yang sama.
Ratusan penumpang pesawat Lion Air tujuan Makassar Sorong berteriak minta segera diturunkan dari pesawat. Penumpang panik setelah pesawat yang mereka tumpangi diduga mengalami mati mesin saat bersiap menuju landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Meski awak kabin meminta penumpang tenang, namun penumpang memaksa turun khawatir dengan keselamatan mereka. Pihak maskapai akhirnya mengizinkan penumpang kembali ke ruang tunggu, namun penumpang protes menolak diberangkatkan dengan pesawat yang sama. Karena kalau misalnya tetap dengan pesawat ini ya kita tidak tahu ya musibah seperti apa. Ini berarti sudah tidak benar, berarti ada treble mesinnya yang harus dibenahi dulu sebelum kita berangkat dengan pesawat. Tapi nggak tahu itu tadi kok bunyi mesinnya mati main nyala terus. Iya. Jadi Bapak takut juga? Takut banget. Setelah 2 jam menunggu, ratusan penumpang akhirnya diberangkatkan dengan pesawat pengganti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Chandri Surapati, iNews melaporkan. Sejumlah narapidana narkoba di Polres Parigi Motong nekat kabur saat penjaga akan ambil tempat makanan. Aksi nekat sejumlah narapidana yang kabur terekam CCTV. Para napi ini memanfaatkan minimnya penjagaan dan saat petugas akan mengeluarkan rantang makanan untuk para napi. 6 napi kasus narkoba dan 1 napi kasus pencurian melarikan diri. Seluruh napi telah berhasil ditangkap, sementara seorang lainnya menyerahkan diri ke polisi. Kita ke kilas peristiwa hari ini, pemirsa. Pelaku curanmor di Durensawit, Jakarta Timur melepas tembakan saat aksinya kepergok warga. Sementara di Sunter, pengemudi mobil mabuk minuman keras menabrak bajai dan 3 wanita berboncengan sepeda motor. Dua pelaku curanmor beraksi di kedai makan di Jalan Swadaya Durensawit. Mereka mengincar sepeda motor parkir di kedai dan terpegok warga. Panik dikepung warga, pelaku melepaskan tembakan kemudian kabur dari lokasi. Menyelidiki kasus, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Awalnya pengemudi melaju kencang di Jakarta International Stadium menuju Danau Sunter. Mabuk minuman keras, pengemudi menabrak bajai dan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Kencangnya hantaman mengakibatkan sepeda motor tercebur ke selokan. 3 wanita berboncengan sepeda motor luka-luka dibawa ke rumah sakit. Petugas damkar mengevakuasi pekerja tertimpa marmer di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang. Korban tertimpa marmer saat melakukan bongkar muat material bangunan dari truk kontainer. Besi penyangga patah hingga tumpukan marmer ambruk dan menimpa kedua korban. Korban patah kaki kiri dari kantor rumah sakit Minto Harjo. Polisi menggerebek pesta seks sesama jenis di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. 56 pria diamankan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pesta seks sesama jenis meresahkan warga dan pesta seks sesama jenis ini tentunya mengancam generasi muda. 56 pria peserta seks sesama jenis tertunduk saat diamankan usai polisi menggerebek sebuah kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari seluruh pria yang diamankan, 3 diantaranya ditetapkan tersangka, yakni BP perekrut peserta, serta RH dan RE sebagai penyewa kamar apartemen. Tersangka BP menghubungi 20 pria peserta awal untuk mengikuti pesta ini. Motif para pelaku hanya untuk mencari kesenangan tanpa dipungut biaya. Kemudian dari 20 peserta awal yang dijapri oleh saudara tersangka D, kemudian masing-masing juga mengundang rekan-rekan lainnya yang berkeinginan untuk bergabung dalam. Polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya alat kontrasepsi, obat anti-HIV, dan bukti pemesanan kamar apartemen. Kelompok ini dinilai warga meresahkan karena terang-terangan mengancam generasi muda. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diamankan 7 pelaku bersama barang bukti. Kasus terungkap setelah petugas melakukan patroli siber mendapati adanya praktik prostitusi yang melibatkan gadis belia. Modus pelaku menjual perempuan di bawah umur melalui aplikasi dengan tarif Rp250.000 hingga Rp500.000, sementara korban hanya mendapat Rp50.000.
Pemirsa, 15 tahun mengabdi pada dunia pendidikan, seorang guru honorer memberanikan diri berwirausaha memanfaatkan melimpahnya susu di daerahnya. Guru bahasa Inggris ini membuka usaha pizza. Hasil kerja kerasnya kini mampu membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan untuk keluarga. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Tugas utama saya mengajar, jadi tetap saya utamakan mengajar dan saya menggunakan waktu luang saya setelah mengajar untuk mengembangkan bisnis saya. Usaha ini berdiri sejak tahun 2017. Alasan kenapa saya membuat Suboli Pizza ini adalah karena melimpahnya susu yang ada di Boyolali menginspirasi saya untuk membuat produk olahan susu yang berbeda dengan olahan-olahan yang lainnya. Motivasi saya membuat usaha ini adalah satu, menambah income keluarga, yang kedua membuka lapangan kerja untuk teman-teman dan tetangga-tetangga yang di sekitar saya. Untuk saat ini ada 4-5 karyawan ditambah part-time yang kami ambil setiap hari Sabtu dan Minggu. Puluhan warga menggeruduk gedung Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK di Karawang, Jawa Barat. Warga geram lantaran pihak LPK menahan ijazah mereka dan meminta tebusan 15 juta rupiah per siswa. Puluhan warga menggeruduk kantor LPK Galuh Berkarya di kawasan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Senin kemarin. Warga kesal meski sudah selesai pelatihan, ijazah SMK mereka masih ditahan dan diminta membayar 15 juta rupiah untuk menebusnya. Total ada ratusan lulusan bernasib sama. Nah itu tuh bayar tuh karena denda itu tadi. Berapa? 15 juta itu. 15 juta. Dan itu kalau untuk mengundurkan diri, sedangkan kita tuh selaku pelajar tidak merasa mengundurkan diri, tapi dikeluarkan secara sepihak oleh LPK. Sebelumnya lulusan LPK ini dijanjikan kerja di Jepang, namun sudah 1,5 tahun tidak kunjung terrealisasi. Para siswa juga diminta menyerahkan ijazah dan BPKB kendaraan sebagai jaminan keseriusan belajar di LPK. Kini gara-gara ijazah SMK ditahan pihak LPK, para siswa tidak dapat mendaftar kerja. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu sebanyak lebih dari 20.000 ijazah siswa SMK swasta di Bekasi ditahan pihak sekolah gara-gara menunggak. Total tunggakan di SMK swasta mencapai 80,5 miliar rupiah. Itu pun belum termasuk dengan tunggakan di SMA, SMP, dan SD swasta di Bekasi. Sebelumnya Gubernur terpilih Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta sekolah swasta tidak menahan ijazah para siswanya karena tunggakan. Namun pernyataan itu disesalkan pihak sekolah swasta karena besarnya tunggakan jelas mengganggu operasional sekolah. Rata-rata orang tua tidak mengambil ijazah anaknya karena belum bisa melunasi tagihan sekolah, termasuk SPP dan uang kegiatan. Kesal karena pihak sekolah terlambat mendaftarkan akun SNBP, ratusan siswa berprestasi berunjuk rasa. Di Mempawah, Kalimantan Barat, ratusan siswa mengamuk karena banjir dijadikan alasan sekolah terlambat mendaftarkan akun siswa berprestasi. Ratusan siswa di SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat terancam gagal mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi SNBP. Para siswa emosi lantaran pihak sekolah terlambat mendaftarkan akun siswa ke jalur SNBP. Padahal sekolah memiliki akreditasi A, memiliki kuota SNBP 40% dari total jumlah siswa kelas 12. Berbagai alasan disampaikan pihak sekolah termasuk banjir sebagai penyebab masalah. Khawatir kemarahan siswa tak terbendung, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum keluar ruangan dikawal polisi. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah meminta maaf sebagai kompensasi pihak sekolah memberikan bimbel gratis kepada siswa eligible untuk mempersiapkan diri masuk PTN melalui jalur UTBK.
Di Cirebon, Jawa Barat, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Kota Cirebon terancam gagal mengikuti SNBP tahun 2025. Bersama orang tua mereka menggelar aksi unjuk rasa. Mereka memprotes pihak sekolah yang gagal menyelesaikan pendaftaran akun sekolah yang batas akhirnya 2 Februari lalu. Padahal siswa eligible telah menyetorkan persyaratan sejak lama, mulai dari rapot hingga sertifikat penunjang. Panitia yang udah dikirim ke pihak pusat ditolak dan kita tetap tidak bisa SNBP, itu nggak ada pertanggungjawabannya. Dan yang kita mau tuh misalnya kalau kita memang harus dan memang perlu ikut UTBK, kita tuh pengen kita tuh dapat kompensasi karena ini pure kesalahan pihak sekolah. Untuk mendapatkan golden ticket masuk PTN melalui SNBP, jalur tanpa tes, siswa harus masuk eligible. Ada sejumlah persyaratan antara lain peringkat siswa berprestasi di satu sekolah berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai 5. Jumlah kuota pendaftar SNBP disesuaikan akreditasi tiap sekolah. Tim kontributor melaporkan.